Berikut ini aksi nyata saya diskusi kelompok terarah FGD terkait kurikulum Merdeka menggunakan metode 6 topi berpikir oleh saya Niputu Irawanti Novitari SPD, SD Negeri 1 Pemenang Timur. Apa itu kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Mengapa perlu ada perubahan kurikulum? Agar relevan dengan perkembangan zaman, untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa, untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh, cerdas, dan berkarakter baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal yang perlu dilakukan guru agar dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka yaitu belajar mandiri, meningkatkan kompetensi diri melalui aplikasi PMM, diskusi kelompok, mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain. Apa itu fokus group discussion atau FGD? Fokus group discussion adalah diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal serta dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Terdapat 3 komponen utama dalam kegiatan FGD yakni diskusi, bukan kegiatan wawancara atau obrolan, kelompok, bukan individual, serta terfokus, bukan dilakukan secara bebas. Tujuan umum FGD adalah menyamakan setiap persepsi atas suatu isu ataupun topik tertentu yang pada akhirnya akan melahirkan kesepakatan dan juga pengertian baru terkait isu tersebut. Beberapa manfaat FGD yaitu memperoleh data kualitatif bermutu dalam waktu singkat, menciptakan ide untuk penelitian yang lebih mendalam, cross-check data dari metode lain, hingga mengidentifikasi dan menggali informasi dari kelompok tertentu. Apa itu Six Thinking Hat atau 6 topi berpikir? Ada topi kuning, fokus pada manfaat nilai yang melekat dan keuntungan. Topi hijau, fokus pada kreativitas, alternatif penyelesaian, dan cara-cara baru. Topi putih, fokus pada fakta, data, dan informasi yang diketahui. Topi biru, fokus pada gambaran besar masalah. Topi hitam, fokus pada kesulitan, kerugian, dan konsekuensi negatif. Dan topi merah fokus pada naluri, intuisi, dan emosi yang akan membimbing otak mencari jawaban. Kegiatan diskusi kelompok terarah atau FGD. Pada topi putih, kita fokus mengumpulkan data dan fakta. Kegiatan diskusi kelompok yang diadakan oleh komunitas guru penggerak Kabupaten Lombok Utara diadakan di SD Negeri 2 Pemenang Timur pada tanggal 8 Maret 2023. Berikut ini beberapa fakta dan data yang dapat dikumpulkan. Kepala SD Negeri 2 Pemenang Timur meminta komunitas guru penggerak KRU untuk mengunjungi sekolah mereka terkait kegiatan diskusi implementasi kurikulum Merdeka. Saya bertugas di SD Negeri 1 Pemenang Timur dan beberapa rekan guru penggerak yang berasal dari instansi yang berbeda mengunjungi SD Negeri 2 Pemenang Timur pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 9.30 WITA. SD Negeri 2 Pemenang Timur menerapkan kurikulum mandiri berubah. Beberapa guru di SD Negeri 2 Pemenang Timur masih bingung mengenai cara implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan mereka. Guru-guru di SD Negeri 2 Pemenang Timur mengundang komunitas kami untuk berbagi mengenai implementasi kurikulum Merdeka, cara menyusun modul ajar, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, dan pelaksanaan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Selanjutnya, topi biru fokus pada gambaran masalah. Berdasarkan fakta yang dikumpulkan, masalah yang dihadapi yaitu cara melaksanakan pembelajaran di kelas yang menggunakan kurikulum Merdeka, perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 terkait perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen, cara merancang pembelajaran berdiferensiasi, cara merancang, melaksanakan, dan membuat asesmen P5. Selanjutnya, topi hitam fokus pada kesulitan, kerugian, dan konsekuensi negatif. Berikut ini beberapa kesulitan, kerugian, dan konsekuensi negatif. Kesulitan menyusun modul ajar yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Kesulitan merancang, melaksanakan, dan menilai kegiatan P5. Konsekuensi negatif jika belum memahami kurikulum Merdeka yaitu kurangnya fleksibilitas pada guru dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa-siswinya. Kurang mengakomodir kebutuhan belajar siswa, program pembelajaran yang berdampak pada siswa akan belum efektif.
karena belum memahami 3 aspek pada siswa dalam upaya pembentukan kepemimpinan pada murid seperti voice, choice, dan ownership. Topi merah fokus pada naluri intuisi dan emosi akan membimbing otak mencari jawaban. Solusi dari masalah yang dihadapi yaitu kegiatan diskusi bersama agar memahami cara implementasi kurikulum merdeka, berdiskusi mengenai pemetaan aset di SD Negeri 2 Pemenang Timur terkait pelaksanaan P5, berbagi praktik baik dengan rekan-rekan yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya, berbagi cara menyusun modul ajar dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, berbagi cara merancang, melaksanakan, dan menilai P5. Selanjutnya, topi hijau. Fokus pada kreativitas, alternatif penyelesaian, dan cara-cara baru. Alternatif penyelesaian, bersama-sama rekan sejawat di SD Negeri 2 Pemenang Timur menyusun modul ajar yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa dengan terlebih dahulu melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, yaitu terkait dengan kesiapan belajar siswa, lalu minatnya, dan profil belajar siswa. Selanjutnya, menyusun media pembelajaran maupun asesmen yang mendukung proses pembelajaran di kelas, utama saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Menyusun, merencanakan, dan membuat format penilaian P5 sesuai dengan karakteristik siswa di SD Negeri 2 Pemenang Timur. Topi kuning fokus pada manfaat, nilai yang melekat, dan keuntungan. Manfaat dan keuntungannya dari kegiatan diskusi kelompok terarah atau FGD terkait kurikulum merdeka yaitu memahami penerapan kurikulum merdeka di kelas, memahami cara menyusun modul ajar dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa, memahami cara penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian P5, dapat berbagi pengalaman dan praktik baik antar rekan sejawat terkait implementasi kurikulum merdeka, meningkatkan silaturahmi antara rekan-rekan guru penggerak dengan rekan-rekan guru lain di Kabupaten Lombok Utara. Berikut ini dokumentasi kegiatan diskusi kelompok terarah atau FGD terkait kurikulum merdeka. Nah, berikut ini adalah dokumentasi video kegiatan FGD yang saya lakukan. Kita sedang melaksanakan IKM dengan statusnya menjadi berubah. Jadi kemarin saya sudah daftar di platform Merdeka Mengajar itu PMA itu untuk kelas tahun 2023-2024 sudah kita daftar. Kita sudah masuk daftar di sana. Jadi untuk kelanjutan itu makanya kami minta bantuan dari pemuda ini untuk memberikan bimbingan kepada teman-teman guru kami yang ada di SD ini terkait dengan implementasi pelaksanaan kurikulum merdeka ini di kelasnya masing-masing. Dan seperti yang saya katakan itu sangat sekali dengan berbagi. Hal apa saja yang mau dibagi ini yang perlu saya tunggu gitu. Untuk teman-teman guru kelas 1, kelas 2, kelas 5 dari kelas 4 yang tahun depan ini akan melaksanakan IKM menjadi berubah itu. Jadi saya sangat terima kasih dan sangat membutuhkan sekali bimbingan dari teman-teman guru penggerak ini untuk bisa menggerakkan guru-guru kami juga yang belum bergerak ini gitu. Karena mereka kan ya masih dalam pola pikir kurikulum 2013, jadi belum 100% beralih ke kurikulum merdeka ini. Jadi kalau memang ada program yang Sambilan kita melihat bicara jadi tujuan kami berkunjung ke sini sebenarnya yang utama itu adalah kita ingin berbagi apa yang pernah kita pelajari, bukan berarti kita ingin sharing, berdiskusi tentang misalnya pelaksanaan pembelajaran di kurikulum merdeka, kemudian terkait dengan proyek penguatan Profesor Pancasila yang disebut P5 itu gitu. Nah, silakan nanti bisa sharing dengan teman-teman yang datang dulu. Jadi kita berarti nanti ketika sharing dari teman-teman guru penggerak
Kalau misalnya terjadi perbedaan, mungkin nanti bisa kita diskusikan kembali gitu. Sehingga kita akan titik temu sebenarnya seperti apa sih perbedaannya. Belum begitu mendalami, artinya belum kenal dengan nama P5. Untuk itu kami minta di mana sih pelaksanaan P5 dalam proses pembelajaran kami yang kami laksanakan. Lalu kemudian yang pertama yang saya lakukan tadi memetakan kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen. Selanjutnya saya tahu gaya belajarnya atau profil belajar anak-anak itu beda-beda. Jadi ada yang visual, ada yang auditory, ada juga yang kinestetik. Jadi kalau yang visual itu saya lebih sering menayangkan video melalui LCD. Terus kemudian kalau sama audio visual juga kan dari LCD. Kalau yang kinestetik nanti kita siapkan media supaya dia bekerja. Jadi dia kalau anak yang kinestetik itu kita. Terima kasih.